Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin di channel KW7. Nah, kali ini kita akan melanjutkan episode 4 dulu nih. Ya sudah lama sekali nih kita nggak upload karena ya maklumilah guys, karena istri Mimin itu lagi lahiran, jadi nggak bisa upload gitu loh. Sibuk dengan keadaan rumah tangga. Nah, kita akan lanjutkan episode 4 dari serial anime Fumetsu no Anata. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak cincong, langsung kita gaskan aja ke videonya. Nah, ternyata sebelum Fushi bertemu Mizuha, si Fushi sudah mendatangi ibunya yang terbunuh karena merasakan rasa sakitnya. Dia bisa menemukan Mizuha berkat indera penciumannya dalam wujud anjing. Nah, setelah itu akhirnya si Fushi menerima permintaan Mizuha menjadi temannya. Saat Fushi ingin mengantarkan Mizuha ke tempat ayahnya, ia menolak karena takut akan ditangkap polisi karena membunuh ibunya sendiri. Di sana, Mizuha memohon kepada Fushi untuk menyelamatkannya dan menyembunyikannya di suatu tempat. Nah, di tengah perjalanan mencari tempat persembunyian, Mizuha menebak nama Fushi saat berkenalan. Ia menceritakan kalau ia mengetahui asal-usul Fushi karena telah membaca buku tentangnya. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu kuil tua. Di sana Mizuha meminta macam-macam peralatan karena akan tinggal di sini. Saat si Fushi akan pergi mencari peralatan yang disebutkan, Mizuha melarangnya karena malam ini ia meminta ditemani karena takut sendirian. Setelah membersihkan badannya, akhirnya makanlah si Mizuha dengan makanan yang diciptakan Fushi. Saat bercerita, Fushi bertanya kenapa Mizuha membunuh ibunya. Mizuha menjawab kalau ia tak ingat apapun dan mendapati ibunya sudah meninggoy saat ia sadar. Di sana ia mengaku kalau ia benar-benar kecewa kepada ibunya. Di sampingnya selalu dikekang dengan kemauannya, ia juga memberikan ikat rambut 30 ribuan yang ia akui sebagai benda berharga. Nah, saat akan tidur, si Mizuha mengaku kepada Fushi kalau dia keturunan Hayase dan bertanya seperti apa leluhurnya itu. Fushi hanya menjawab kalau ia adalah orang baik, suka membantu orang, berbakti kepada orang tua, dan selalu memberi makan anak yatim. Singkat cerita, pagi pun tiba dan sarapan pun siap. Di sana si Fushi langsung pergi dan mencari kebutuhan Mizuha. Saat Fushi berkata akan menghidupkan ibunya, si Mizuha melarangnya karena masih ingin menenangkan diri. Nah, di rumah Yuki, seperti biasa, si Meser lagi-lagi ingin mencari Bon untuk meminta uang karena ingin berjudi di pacuan kuda. Namun temannya berkata kalau Bon lagi rapat dengan orang-orang yayasan. Di sana, si teman-teman Fushi berencana akan berbelanja. Nah, setelah itu si Fushi pun muncul dan memberikan uang kepada mereka. Namun, si Aiko melarangnya karena membuat uang kehilangan nilainya dan memutuskan membuka tabungannya yang isinya cuma uang receh. Melihat hal itu, akhirnya si Meser sadar dan malu serta berjanji akan mencari uang untuk mereka. Singkat cerita, berbelanjalah mereka semua dengan uang yang diberikan Aiko. Nah, di tempat lain, si Mizuha memberanikan diri menelpon ayahnya untuk meminta maaf. Namun betapa kagetnya Mizuha karena ayahnya menyuruhnya pulang karena sudah ditunggu ibunya. Tanpa pikir panjang, Mizuha pun langsung pulang dengan tergesa-gesa. Setelah sampai di rumah, bener saja guys, ternyata ibunya itu sudah menunggunya seperti biasa. Melihat hal itu, Mizuha ini sampai terheran-heran. Di sana si ibu juga meminta maaf dan memberikan ikat rambut yang ia sembunyikan dan memberi alasan kalau ia melakukan hal itu agar Mizuha menyukainya. Dan mulai sekarang sang ibu akan memberikan Mizuha kebebasan bermain ataupun pergi dengan teman-temannya. Nah, di sana ternyata si Mizuha ini mengaku kepada ibunya kalau kemarin ia itu telah membunuhnya. Namun ibunya menyangkal sambil tersenyum kalau Mizuha mungkin bermimpi buruk karena stres. Nah, di taman bermain, terlihat seorang anak kecil ini memperhatikan seorang anak yang lagi bermain. Sementara itu, si Mizuha ini menemui Fushi di kuil tua dan menjelaskan kalau ibunya itu hidup kembali. Fushi menanggapi kalau ia belum melakukan hal apapun kepada ibunya dan jelas-jelas melihat jasad ibunya kemarin. Akhirnya pulanglah si Mizuha dan berjanji akan bertemu di sini lagi dengan Fushi setelah pulang sekolah.
Nah, setelah si Fusi kembali ke rumah, teman-temannya ini ternyata sudah pada memakai pakaian modern. Sedangkan di televisi menyiarkan berita kalau akhir-akhir ini tuh banyak sekali orang yang kecelakaan namun tidak mati. Beberapa video menyiarkan kalau itu memang Fusi dan ada beberapa orang lain yang mirip seperti Fusi. Ketika terluka, ia tuh pulih seperti semula, ya kayak kekuatannya Fusi gitulah. Nah, keesokan harinya si Fusi ini mengintai Mizuha dan keluarganya. Dan saat si Fusi bertemu Mizuha, ia memberikan hadiah baju yang ia beli. Di sana, si Fusi pun merenung apa yang terjadi ataukah ada makhluk lain seperti dirinya. Setelah Mizuha selesai memakai hadiah dari Fusi, Fusi mengajak Mizuha pergi ke rumahnya atau rumah Aoki. Nah, di sekolah, Mizuha melapor kepada Aoki kalau ia akan mendatangi rumahnya esok lusa. Sementara itu Fusi yang mengawasi mereka terus-terusan berpikir apakah makhluk itu adalah Noker. Tapi intinya ia tuh sudah memastikan kalau di seluruh bumi ini ia memastikan tidak ada Noker sedikit pun. Setelah itu si Fusi ini memanggil-manggil Mr. Black untuk meminta pendapat, namun ia tak kunjung keluar. Nah, singkat cerita, Mizuha tiba-tiba di rumah Aoki dan terlihat teman-teman Fusi menatapnya dengan tatapan tajam. Di sana Tonari langsung menebak kalau orang ini pasti adalah pasukan pelindung karena matanya itu terlihat mirip. Nah, saat makan malam, Bon menyuruh teman-teman Fusi termasuk Fusi untuk melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang di dunia modern ini, yaitu bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, si Mart akan masuk SD. Tonari dan Fusi akan masuk SMP bersama Aoki. Si Kai dan Gugu akan masuk SMA. Namun di sana si Fusi menolak, lantas Bon menasehati Fusi untuk mengawasi dan menjaga Mizuha karena perintah dari arwah ibunya Mizuha. Dan episode pun akhirnya selesai. Nah, penasaran kan dengan apa yang terjadi? Kenapa kok arwah ibunya Mizuha itu ada dan makhluk apa sebenarnya yang ada pada tubuh ibunya Mizuha? Dan jawabannya ada di episode selanjutnya. Di sini Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you again in the next video.